Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, teman-teman developer di Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan bisnis proses dari KPR subsidi ya, dengan menggunakan skenario yang ketiga. Ya, dengan menggunakan skenario yang ketiga. Yang dimaksud dengan skenario ketiga ini adalah kita sebagai pengembang subsidi atau LPPT meminjam bisnis proses pada KP Ready Stock ya. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan skenario ketiga itu adalah kita sebagai developer subsidi ya, itu mencoba meminjam bisnis proses yang ada pada KPR Ready Stock. Nah, ini terjadi karena dua faktor, teman-teman ya. Kita meminjam ini kenapa? Karena dua faktor. Faktor pertama karena kita sedang kesulitan pendanaan atau kondisi likuiditas kita menurun ya. Likuiditas kita menurun sehingga kita butuh pendanaan cepat ya. Kita butuh pendanaan ya yang langsung dari pasar ya, tanpa bank ya. Faktor yang kedua bisa jadi karena memang faktor alami ya. Faktor alami itu begini, teman-teman. Artinya dalam satu bidang, satu area, ya kita terdapat dua produk ya. Produk pertama adalah produk subsidi, rumah-rumah subsidi yang memang kita kembangkan ya. Kemudian kita memixkan dengan rumah-rumah komersil ya. Kita memixkan dengan rumah-rumah komersil. Nah, rumah-rumah komersil inilah yang kita gunakan. Bisnis prosesnya adalah bisnis proses KPR Ready Stock ya. Jadi dua kondisi itu yang kemudian bisa dipakai. Mengapa kita kemudian menggunakan bisnis proses atau meminjam bisnis proses yang ada pada KPR Ready Stock ya. Baik, sebelum kita coba implementasikan, kita lihat dulu, kita mengulang kembali, kita merefresh kembali ingatan kita pada bisnis proses yang ada pada KPR komersil ya, terutama pada KPR Ready Stocknya ya. Jadi memang kalau terlihat di sini dimulai ini adalah bisnis proses atau sistem pembiayaan KPR Ready Stock gitu ya. Jadi memang dimulai selalu pada penjualan, teman-teman. Jadi basisnya adalah basis penjualan. Terlihat di sini adalah dibuka terlebih dahulu dokumen perjanjian sementara jual belinya gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan dokumen PPJB-nya, and then kemudian ke SPMB, lantas KBK, terus kemudian STP, kemudian dibuatkan rekomendasi AJB, lantas kemudian ditutup dengan dokumen berita acara serah terima. Ya, jadi begini ya akan kita coba kita implementasikan sebentar lagi. Ya, baik, kita langsung saja, teman-teman, kita tutup. Tentu yang kita buat terlebih dahulu adalah perjanjian sementara jual beli ya. Kita ke operasional, ke PSJB, kemudian kita create ya. Nah, ini dia digital formnya yang harus kita isikan ya. Kita pilih saja kaflingnya yang ingin kita buatkan, perjanjian sementara jual belinya. Misalkan kita akan pilih nomor kafling A7 ya, pemesannya misalkan Jamaluddin Syukron. Nomor KTP-nya ini, tempat lahirnya Sleman, tanggal lahirnya 1978, bulan 05, bulan Mei, tanggal 12 ya, 12 Mei 1978. Emailnya
Syukron 78 @gmail.com ya. Alamat sesuai KTP misalkan Sleman, teman-teman bisa lengkapi nanti ya sesuai dengan alamat yang ada di KTP, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lain-lain gitu ya, jalan gitu ya, alamat surat menyuratnya Sleman. Nomor teleponnya ini misalkan sama ya, karena saat ini jarang sekali di rumah-rumah memiliki nomor telepon rumah ya. Pendapatan suami misalkan si Jamaluddin Syukron ini adalah pegawai tetap ya, istri juga Bu Sabrina ini juga bekerja sebagai pegawai tetap ya, sehingga pendapatannya pendapatan tetap gitu ya. Sabrina ini juga tetap, nama perusahaannya tempat bekerja Pak Jamaluddin Syukron ini misalkan di Telkomsel DIY, sedangkan Bu Sabrina sang istri bekerja di Pelindo misalkan, Pelindo Indonesia ya. Alamat perusahaannya adalah di Sleman, Yogyakarta. Sementara Bu Sabrina bekerja di Jakarta, maaf, di Bantul misalnya. Nomor telepon kantornya Anda harus isi ya, 0274 0274 status kepegawaian dari Jamaluddin ini sudah pegawai tetap, istri juga sudah pegawai tetap ya. Lama bekerja Pak Jamaluddin sudah bekerja misalkan sudah 10 tahun, berarti 120 bulan. Bu Sabrina juga sudah bekerja 5 tahun, berarti 60 bulan gitu ya. Dia minta dikonversikan dalam bentuk bulan ya teman-teman ya. Take home pay-nya 7,5 juta Pak Jamaluddin, sementara Bu Sabrina itu juga 7,5 juta misalkan begitu ya. Angsuran pinjaman misalkan Pak Jamaluddin punya angsuran pinjaman 2.500.000 ya. Mobil 2.500.000, kemudian Bu Sabrina punya angsuran kartu kredit setiap bulannya kurang lebih 1 juta rupiah ya. Jadi teman-teman bisa isi di angsuran pinjaman ini kumulatif ya, bukan hanya kemudian leasing saja, tapi juga pinjaman-pinjaman, angsuran-angsuran yang bersifat hipotek juga boleh ya, hipotek, gadai maupun fidusia ya. Fidusia itu berarti ada leasing ya, leasing kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 ya. Kemudian kalau fidusia kalau gadai itu berarti gadai ya, gadai emas ya, cicilannya berapa. Kemudian yang berhubungan terkait dengan hipotek, hipotek berarti berhubungan dengan hipotek berarti hak tanggungan ya. Hak tanggungan itu rumah, segala macam apartemen ya, cicilan bulannya. Nanti Anda bisa masukkan di kolom angsuran pinjaman ini secara kumulatif ya, kalau memang lebih dari satu dia punya pinjaman gitu ya. Nah kemudian setelah selesai kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin ya? Saya yakin, lanjutkan ya. Ini sudah masuk ke sesi selanjutnya. Kita cari tadi konsumen kita yang bernama Jamaluddin Syukron gitu ya. Nah, ini untuk tombol add, kita tekan saja tombol add untuk melanjutkan pada proses selanjutnya. Ya, ini sudah masuk ke session kedua
misalkan saja ada kelebihan tanah yang kita caskan kepada si Pak Jamaludin, kelebihan tanah sebesar 3 meter misalkan. Penambahannya per meter itu kita cas ya, untuk misalkan 1.500.000 luas bangunan penambahannya. Dan juga dia kemudian meminta pengembangan ya, meminta pengembangan bangunan misalkan sebesar 5 meter ya. Dapur ya, misalkan dapur 5 meter kita hargai itu per meter 2 juta misalkan gitu. Sehingga jumlah penambahan tanah dan bangunan itu nilainya 14.500.000 rupiah. Dengan begitu berarti menambah harga jual ya, menambah harga jual dari 210 juta standar menjadi sekarang 224.500.000 rupiah gitu ya. Ini belum diskon ya. Nah ini yang paling penting teman-teman, cara pembayaran. Cara pembayaran Anda harus pilih yang ini ya, KPR ready stock, bukan inden, bukan cash bertahap ya, kecuali memang dia menginginkan pembelian secara cash bertahap. Namun konteksnya pada kali ini kita akan menggunakan KPR ready stock. Jadi ini yang Anda pilih, KPR ready stock gitu ya. Kemudian Anda kemudian kasih diskon misalkan, kalau memang ada diskon ya, misalkan diskonnya adalah 5 juta, sehingga harga kesepakatan tinggal menjadi 219.500.000 rupiah ya. Dan kemudian kita tentukan DP-nya 1 juta misalkan ya, misalkan. Dan kita anggap 1 juta itu tidak termasuk daripada harga kesepakatan, berarti di luar ya, tidak mengurangi. 1 juta ini tidak mengurangi harga kesepakatan ya. Jadi ini semacam biaya administrasi. Anda pilih tidak, Anda bisa pilih iya, sebaliknya. Untuk konteks sebaliknya berarti 1 juta ini adalah bagian dari 219.500.000 rupiah. Namun untuk konteks simulasi ini kita pilih opsi tidak gitu ya. Tanggal tanda jadi hari ini tanggal 14 Oktober 2020. Nama sertifikatnya tadi siapa? Jamaludin ya, Jamaludin Syukron. Ya, kita kosongkan saja untuk catatan pembayaran, diskon, tanda jadi dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan lanjutkan? Iya, saya yakin lanjutkan. Ya. Kemudian kita cari tadi Pak Jamaludin Syukron. Ya, ini sudah ketemu. Kemudian kita lantas kita lanjutkan dengan menekan tombol buy. Nah, kita sudah masuk ke session ketiga teman-teman ya, session penambahan dan pembayaran. Session ketiga, penambahan dan pembayaran. Nah ini sudah fix, sudah paten ya, harga sepakat sudah paten, paten tipe pembayaran juga sudah paten ya. Jadi ini yang penting ya, teman-teman harus menentukan dengan cara memilih KPR ready stock itu ya. Kemudian ini ada tombol tambah rencana bayar teman-teman ya, kita klik saja untuk menskemakan rencana pembayaran ya, rencana pembayaran yang telah disepakati oleh si Pak Jamaludin Syukron kepada kita ya. Nah ini pop-up boxnya kita tinggal isi saja. Tentu yang pertama adalah down payment ya, konteksnya adalah down payment gitu ya. Kita coba rencana bayar, misalkan dia sepakat untuk berencana untuk membayarkan kepada kita down paymentnya sebanyak 20% misalkan ya, 20%. Berarti kurang lebih di angka 21 juta itu 20 juta berarti 42 juta ya, kurang lebih 20% dari 219.500.000 ini adalah 42 juta. Dia akan bayarkan misalkan sebanyak 2 kali, misalkan ya, sebanyak 2 kali yaitu 22 juta masing-masing ya, 22 juta gitu ya. Jadi kita susun saja teman-teman, langsung pilih down payment, kemudian jumlah rencana bayarnya 22 juta.
untuk down payment pertama ya, untuk down payment pertama. Tanggal rencana bayarnya rencananya adalah dibayarkan down payment pertama itu tanggal 30 Oktober 2020 hari Jumat ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berkurang ya teman-teman ya. Sisa pembayarannya tinggal menjadi Rp197.500.000 ya. Kita susun lagi down payment yang kedua. Jumlah rencana bayarnya sama 22 juta. Tanggal rencana bayarnya ya kali ini dia minta untuk membayarkannya, berencana membayarkannya pada bulan November ya, bulan November tanggal 16 misalkan, atau tanggal 27 November 2020 gitu ya. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian barulah kita susun ya, terakhir kita menyusun skema KPR-nya. Kita pilih KPR. Nah, ini sisa pembayarannya tinggal Rp175.500.000. Kita copy saja ya. Kemudian kita pastekan ke jumlah rencana bayar. Tentu valid ya, karena sisanya Rp175.500.000. Nah, tanggal akadnya kita rencanakan tanggal akadnya. Jadi kalau kita lunas tadi ya, si Pak Jamaludin itu tanggal 27 November ya, kita lihat di belakang ya, 27 November 2020 itu lunas ya, 44 jutanya. Jadi kita bisa berhitung, kita bisa bersimulasi ya untuk akadnya mungkin ya. Nah, di sini tanggal lunasnya, tanggal lunas DP-nya 27 November 2020. Kalau kita bangun ya, kalau kita bangun itu berarti kita bangun di awal Desember ya, karena lunas DP-nya sudah lunas sejak bulan November tanggal 27. Jadi kita rencanakan pembangunan itu pada bulan Desember, misalkan tanggal 4 Desember 2020 kita bangun selama 90 hari, 3 bulan. Berarti ini bulan pertama Januari ya, tanggal 4. Kemudian tanggal 4 Februari bulan kedua. Kemudian tanggal 4 Maret adalah bulan ketiga ya. Jadi kita selesaikan pembangunan di di tanggal 4 Maret 2021 ya. Jadi logikanya kita akan melakukan akad setelah rumah jadi ya. Kita akan lakukan akad KPR ready stock jika rumah sudah jadi, karena memang titelnya kan adalah KPR ready stock ya. Kita akan melakukan KPR akad kalau sudah ready stock ya. Saya ulangi lagi, karena kita menggunakan skenario ketiga ya, itu menuntut sebuah syarat. Itu syaratnya adalah kita bisa akad KPR kalau rumah sudah jadi atau 100% ya. Jadi kalau rumah sudah jadi di tanggal 4 Maret 2021, kita bisa akad setelah tanggal 4 ya. Mungkin kita rencanakan saja akadnya adalah di tanggal kurang lebih di tanggal 15 atau tanggal 11 lah, tanggal 11 itu ya, tanggal 11 Maret 2021. Nah, ini rencana ya, ini simulasi rencana skema ya, skema atau estimasi pembayaran hutang, berarti hutang Jamaludin kepada developer, atau berarti bisa juga sebagai rencana piutang dagang kita, walaupun belum fix ya, masih mentah gitu ya. Kemudian kita simpan dengan menekan tombol simpan. Nah, kita lihat di belakang teman-teman sama-sama sudah terposting ya, sudah terposting, sehingga sisa pembayaran jadi 0, sudah 0 di sini ya. Ini juga sudah 0, berarti sudah betul. Kita close saja pop up boxnya ya, ini sudah menjadi 0 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke session selanjutnya dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan melanjutkan proses selanjutnya? Ya, saya yakin ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita cari ya si Pak Jamaludin tadi, Pak Jamaludin Syukron ya, di tabulasi 2 ya, di tabulasi 2. Betul, di tabulasi 2. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol simulasi atau simulation ya.
Nah, ini digital formnya yang perlu kita isi ya. Ini penting teman-teman, penting terutama di simulasinya ya. Kalau ini sudah fix, sudah fix ya. Nah, ini yang penting gitu ya. Kalau si Pak Jamaluddin ini proses karpetnya itu di bank BTN, sorry di bank Sendinya kan misalkan ya. Nah, ini suku bunganya berlaku saat ini misalkan 10% untuk KPR-nya. KPR-nya yang berlaku di Sendinya agak 10% ya rate-nya per hari ini. Jangka waktu kreditnya rencananya adalah 10 tahun ya. Pak Jamaludin dan Bu Sabrina menginginkan itu di tenor 120 bulan atau 10 tahun gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini angsurannya 2,3 juta ya, dari 11.500.000 penghasilan total kumulatif ya, income join antara Pak Jamaludin dan istri ya. Sehingga RITHP-nya atau installment income ratio-nya hanya 20,17% ya. Kalau ya, kalau informasi yang diberikan oleh Pak Jamaludin dan Bu Sabrina mengenai terkait hutang-hutang dia di luar, ya baik itu leasing, ya gadai, fidusia maupun kemudian hipotek, ya itu jujur informasi yang dia sampaikan, berarti kita bisa mempercayai ya nilai ini, ya nilai ini, ya asal tadi syaratnya dia jujur, ya dia jujur dengan segala macam informasi hutang dia di luar pinjamannya ya, baik itu kemudian kartu kredit, leasing, hipotek maupun kemudian gadai gitu ya, sehingga ini bisa kita percayai ya, ini bisa kita percayai sebagai sebuah angka yang valid. Sebaliknya juga begitu gitu, sebaliknya juga begitu. Nah, katakan semua informasi yang diberikan oleh Pak Jamaludin itu adalah informasi valid ya terkait pinjaman-pinjaman dia di luar ya. Nah, ini bisa kita jadikan patokan ya. Kita bisa jadikan patokan ya. Dengan angka seperti ini kita bisa melihat bahwasanya Pak Jamaludin Syukron itu punya kemampuan bayar yang sangat baik ya. Kemampuan bayar yang sangat baik atau punya repayment capacity yang amat sangat baik ya, sehingga bisa dikatakan kemungkinan untuk disetujuinya sangat besar ya. Saya ulangi, dengan angka persentase 20,17% ini berarti kemungkinan disetujui permohonan kreditnya Pak Jamaludin ke ke Niaga, CNB Niaga itu sangat besar gitu ya. Kenapa? Karena jauh di bawah 35%, karena jauh di bawah 35% ya, jadi jangan sampai di atas 35%, bahkan sama pun juga meragukan ya untuk disetujui ya. Nah, ini angka yang sangat baik ya, sehingga kita bisa membuat proyeksi ya pembiayaan kita, membuat proyeksi penjualan kita ya sedari awal ya, sedari awal kita sudah bisa memprediksi, meramalkan bagaimana kondisi atau situasi piutang kita ya, situasi piutang kita sejak awal ya. Kurang lebih begitu teman-teman penjelasannya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya. Anda yakin akan lanjutkan? Ya, saya yakin lanjutkan. Kita ke tabulasi yang kedua ya, di tabulasi kedua. Ya, nah ini sudah ketemu, kemudian kita tekan tombol konfirmasi untuk menutup ya. Konfirmasi atau confirmation untuk menutup sesi terakhir ya. Ini sesi terakhir ya untuk menutup. Baik, ini sudah muncul teman-teman digital formnya, tinggal Anda isi saja ya. Nah, ini sudah fix ya, ini sudah fix dan sudah fix. Cara pembayaran booking fee-nya apakah transfer atau cash ya. Kalau Anda pilih cash berarti betul-betul cash ya, uang 1 juta itu yang menjadi booking fee-nya itu berarti cash betulan ya, Anda simpan di brankas itu cash. Nah, ini terlihat kolom-kolom yang terkait dengan bank-bank ini hilang ya. Tapi jikalau Anda pilih cara pembayar booking fee-nya adalah transfer ya, itu akan muncul kembali, tinggal kita pilih saja ya. Misalkan kita transfer itu di CNB Niaga ya, kita transfer booking fee-nya di bank CNB Niaga ya, ditemukan kita transfer di PT Software Anak Negeri
nomor rekeningnya ini otomatis, atas nama rekeningnya juga otomatis ya. Kemudian kita tutup secara resmi, ditutup ya. Kita akhiri dengan menekan tombol simpan dan selesai. Ya, kita lanjutkan. Kita segera saja ke tabulasi yang kedua. Di tabulasi kedua, nah ini sudah muncul. Nah, sekarang kita lihat formasi tombol sudah berubah ya. Muncul di sini tombol approve dan send back itu ya. Batal dan reset ya. Kita tidak akan bahas tombol batal dan reset. Kita akan bahas nanti di session selanjutnya. Begitu juga tombol send back ya. Kita bahas tombol approve-nya ya, tombol approve-nya. Proses sebelumnya yang kita lalui ya, tadi beberapa session itu sudah kita tempuh, itu dibuat atau ditempuh oleh sebuah akun yang bernama akun admin sales ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa saya membuat perjanjian sementara jual beli ini adalah sebuah akun yang bernama akun admin sales ya, akun admin sales ya, sampai kemudian dia dimintakan persetujuan ya kepada manajer atau bisa juga super admin. Nah, ini terlihat proses PSCB menunggu. Jadi tadi selesai ditutup oleh akun admin sales dan sekarang kita ada di akun manajer atau bisa juga super admin untuk melakukan persetujuan ya, untuk melakukan persetujuan apakah PSCB-nya bisa diterima atau tidak gitu ya. Nah, tentu kita akan sebagai manajer ya, saat ini kita sebagai manajer kita akan melakukan review ya, dengan cara menekan tombol detail ya, untuk memastikan apakah PSCB yang dibuat oleh admin sales ini sudah betul ya. Kita scroll ke bawah, Anda bisa teliti, cermati betul-betul dan apakah perlu ada perbaikan ya. Nah, jikalau tidak ada perbaikan ya kita back kembali dan kemudian segera kita lakukan approve ya, segera kita lakukan approve. Ingat teman-teman, ini butuh kecepatan ya. Anda sebagai manajer itu punya tanggung jawab untuk mempercepat ya proses approval ini. Kenapa? Karena ini PSCB ditunggu oleh konsumen. Konsumen tentunya setelah membayarkan tanda jadi, mereka butuh kepastian hukum ya, mereka butuh kepastian hukum ya. Apa kepastian hukum itu? Yaitu adalah sebuah dokumen ya, dokumen formal yang menyatakan bahwasanya mereka benar-benar telah membeli ya satu unit kafling. Kemudian Anda approve ya, Anda approve. Ya, kita cari saja dengan masuk ke tabulasi yang kedua. Nah, ini sudah muncul tombol cetak teman-teman ya. Ini berarti sudah disetujui. Ya, dengan munculnya tombol cetak ini berarti sudah disetujui, dan ini juga yang terlihat di akun admin sales ketika dia diberitahu, diinformasikan bahwasanya PSBB-nya telah disetujui ya. Ya, ditandai dengan munculnya tombol cetak gitu ya. Kita cetak saja untuk melihat draft daripada perjanjian sementara jual belinya. Nah, ini dia draft perjanjian sementara jual beli atau PSCB. Ya, harga jualnya 210 juta. Nah, tipenya Anda lihat tipenya menjadi bangunan ya, luas bangunannya yang tadi 36 sekarang menjadi 41 ya, karena ada penambahan bangunan 5 meter ya, pengembangan tanah juga begitu, ada penambahan 3 meter persegi ya, sehingga harganya menjadi 209 juta 500 ribu rupiah gitu ya. Kita bisa lihat di skema pembayaran, rencana skema pembayaran ya. Ini rencananya yang telah disepakati oleh Pak Jamaluddin syukuran kepada kita ya, ada 2 kali uang muka ya, 22 juta, kemudian KPR-nya 175 juta 500 ribu rupiah. Kemudian kita scroll ke bawah, Anda bisa cermati ya,
syarat dan ketentuan, dan ketentuan ya. Kurang lebih begini syarat dan ketentuan ya. Kemudian Anda segera tanda tangani ya calon konsumen Jamaluddin Syukron dan kemudian Ahmad Jainal Sejawat ya sebagai marketing gitu ya. Demikian cara membuat perjanjian sementara jual beli teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara membuat dokumen perjanjian pendahuluan jual beli.